Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang apa sih yang akan terjadi kalau misalnya kita semua ini lari setiap hari. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa saya ini bukan pelatih, saya juga bukan atlet, dan saya hanya pelari jelata, sehingga apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat dan juga pengalaman pribadi saya selama berlari. Dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe warna merah di bawah ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan nih kalau misalnya saya upload video baru, tentunya seputar dunia lari. Lari itu bisa dibilang olahraga yang cukup simpel nih. Kenapa saya bilang simpel? Karena nggak butuh banyak persiapan. Kita cuman butuh baju olahraga, kemudian celana, kemudian sepatu lari, kemudian udah deh bisa lari. Sesimpel itu. Bahkan kita tidak perlu menggunakan sepatu lari, kita nggak perlu menggunakan alas kaki. Barefoot running pun jadi, masih bisa berolahraga dan manfaatnya juga banyak sekali. Bagi teman-teman yang sudah mulai lari, bahkan mulai rutin lari, pasti tahu bener, apal bener sama manfaat dari lari itu sendiri. Orangnya yang awalnya itu lemes-lemes, kemudian jadi semangat. Orang yang awalnya itu rasanya badannya capek terus, akhirnya badannya kayak kerasa seger karena sering lari. Kemudian yang sering stres, sering banyak tekanan, tapi setelah berlari atau karena rutin berlari, jadi secara psikologis itu orangnya juga fresh terus gitu ya. Jadi sebenarnya manfaatnya lari itu banyak banget. Mulai dari menghilangkan lemak yang ada di tubuh kita. Kemudian secara psikologis juga membantu cara berpikir kita menjadi lebih fresh. Jadi nggak tertekan. Jadi ya memang banyak banget dari manfaat lari itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang sudah mulai ketagihan sama manfaat dari lari itu sendiri, nggak jarang teman-teman tuh semangatnya membara banget. Jadi rasanya tuh pengen lari terus. Tiap hari pengennya tuh lari terus, kepikirannya lari terus. Bahkan kalau misalnya sempat nih, sehari 2 kali pun gas lari terus. Karena semangatnya memang lagi membara. Entah itu pagi hari, entah itu sore hari. Kalau misalnya pagi sama sore nggak sempet tapi rasanya pengen lari, malam pun disikat. Pokoknya nyari waktu gimana caranya sehari itu harus ada larinya. Cerita sedikit, jadi pengalaman saya sendiri pada saat saya awal mulai lari itu sekitar bulan Juni atau Juli 2020. Itu saya baru mulai aktif lari. Di sana karena semangat banget, akhirnya saya setiap hari lari. Bener-bener setiap hari lari. Dan kalau bisa dibilang intensitasnya juga agak tinggi ya. Entah itu jaraknya, entah itu pace-nya. Yang jelas intensitasnya pada saat itu pengennya ngegas terus. Jadi nggak ada santainya. Bener-bener tiap hari dan intensitasnya cukup tinggi. Apa yang akan terjadi? Setelah saya 10 hari berturut-turut lari dengan intensitas yang cukup tinggi, nggak lama, cuman 10 hari. Badan rasanya nggak karu-karuan, kaki badan rasanya pegel semua. Nggak tahu kenapa jalan aja itu rasanya nggak nyaman semua, sakit semua badannya. Apalagi dipakai lari. Dan akhirnya saya kena cedera. Pada saat itu sih saya kenanya adalah cedera shin splint. Jadi agak nggak enak atau agak kerasa nyeri di sekitar tulang kering saya. Terutama di kaki kiri waktu itu. Jadi karena terlalu latihan yang mendadak, intensitasnya tinggi, akhirnya cedera. Padahal kan lari itu manfaatnya banyak banget. Tapi kenapa kok bisa kayak gitu ya? Kenapa bisa malah cedera? Harusnya kan olahraga bikin badan kita fresh atau manfaat-manfaat yang lain yang sebelumnya sudah saya sebutkan tadi. Apa yang salah dong? Jadi sebenarnya apapun di dunia ini, meskipun yang manfaatnya banyak atau bagus pun, kalau berlebihan pasti tidak akan baik. Jadi apapun yang berlebihan itu tidak akan baik hasilnya, sama halnya dengan lari. Jadi saya akan jelasin sesimpel mungkin biar teman-teman ini lebih mudah memahaminya. Jadi sebenarnya setiap manusia atau setiap orang pada saat berolahraga itu pasti mengalami yang namanya pengembangan otot. Jadi kalau gampangannya sih
teman-teman yang sedang nge-gym, ngangkat beban gitu ya, sekali ngangkat beban atau 2 kali ngangkat beban, langsung ototnya kelihatan mengembang. Tapi teman-teman harus tahu dulu nih bahwa pengembangan otot itu sebenarnya adalah pecahnya otot ataupun robeknya otot-otot yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau teman-teman merasa atau kelihatannya ototnya membesar setelah berolahraga atau angkat beban, kalau biar gampang ya, itu sebenarnya prosesnya itu merobek, jadi ototnya itu robek gitu ya. Tapi dalam artian positif, bukan dalam arti luka, tapi lukanya itu berarti positif. Jadi proses pengembangan otot yang terjadi pada saat kita berolahraga itu membutuhkan waktu untuk pulih kembali. Harus diberikan waktu atau space agar otot yang sudah kita pecah atau robek dalam arti pengembangan tadi, itu harus diberikan waktu untuk recovery atau istirahat. Maka dari itu ada yang namanya istilah rest day atau hari istirahat. Jadi rest day itu memang benar-benar diperuntukkan untuk agar otot-otot yang ada di tubuh kita yang sebelumnya sudah kita kembangkan, dalam artian kita gunakan untuk berolahraga, itu diistirahatkan agar kembali pulih dan siap untuk melakukan kegiatan fisik yang lain. Kalau misalnya kita lari setiap hari, yang terjadi adalah overtraining. Bukan dari manfaatnya aja yang kita dapatkan, tapi malah sebaliknya. Malah hal-hal negatifnya itu muncul semua. Kebalikan dari manfaatnya, yang harusnya seger, jadi makin gak karu-karuan badannya. Yang harusnya imunnya itu naik, tapi malah kayak merasa gampang sakit. Pokoknya apapun manfaat yang kita dapatkan dari lari, kalau misalnya kita overtrain, kalau kita lari tiap hari, itu bisa muncul kebalikan-kebalikan dari manfaatnya itu tadi. Karena otot yang kita gunakan untuk berolahraga itu nggak bisa dipaksa terus-menerus. Jadinya kayak kerja rodi nantinya, kan nggak dikasih waktu istirahat. Kerja terus, ngembang terus, dipecah terus, dirobek terus, tanpa ada space waktu untuk recovery atau untuk pemulihan kembali. Akhirnya yang terjadi ya nggak ada yang bagus di sana. Tapi ada juga nih yang bilang bahwa sebenarnya itu cuma mental aja, kita paksa pasti bisa kok, kita paksa pasti mampu kok. Nah, ini ada juga yang berpikiran seperti itu. Jadi itu hanya mental, hanya ya sugesti kita. Kalau kita sugestikan kita mampu, pasti kita lari tiap hari juga bisa, nggak cedera. Nah, ini bahayanya. Kalau misalnya berkelanjutan, cederanya akan makin parah dan akan lebih sulit untuk tertolong. Itu yang pertama. Kedua, selain itu, ya percuma lari kita tidak akan bisa improve hanya di situ-situ aja, atau bahkan performanya itu malah menurun. Karena otot yang harusnya berkembang dengan baik, ini malah agak susah berkembang karena pola latihan yang berlebihan. Kalau misalnya tetap terus dipaksa untuk berlari, endurance-nya bakal terpengaruh. Ya bakal di situ-situ aja ke tingkat endurance-nya dari teman-teman sekalian, atau bahkan bisa juga menurun. Speed-nya juga terpengaruh. Speed-nya ini kalau saya pribadi pasti akan turun. Karena apa? Karena otot-otot yang seharusnya kita berikan waktu untuk istirahat, pulih, untuk siap melakukan kegiatan fisik yang lain, tapi ini tidak diberikan waktu pulih, sehingga otot-ototnya itu memang belum fit, jadi belum siap untuk melakukan kegiatan fisik yang lain. Apalagi kalau dipaksa speed, ya nggak bakal bisa maksimal. Itu kalau dilakukan dalam waktu jangka panjang, terus-menerus, continue, nggak berhenti-berhenti, akan banyak hal negatif yang muncul dan menyertai dari latihan lari teman-teman sekalian. Di sisi lain, waktu yang diberikan untuk otot saat istirahat atau kembali pulih itu juga digunakan untuk otot. Jadi menurut artikel yang saya baca, digunakan untuk otot untuk berkembang. Jadi pada saat teman-teman berolahraga nih, misal angkat beban, badannya langsung kelihatan besar, sebenarnya itu tidak berkembang. Yang sebenarnya itu hanya proses pecahnya otot saja. Setelah itu diberikan waktu istirahat, nah itu adalah waktu mengembangnya otot yang sesungguhnya. Jadi bukan pada saat berolahraga otot itu berkembang, tapi malah pada saat kita istirahat loh. Jadi jangan menyepelekan bahwa istirahat itu sangat penting, bahkan sama pentingnya dengan latihan. Karena pentingnya waktu recovery, bahkan saya pernah membaca sebuah quotes untuk dunia perlarian. Jadi kalau training is the king and the recovery
is the queen. Jadi perbandingan antara latihan dan istirahat itu sama-sama penting. 50-50 lah. Kalau teman-teman latihan terus tanpa istirahat, itu juga percuma. Tapi kalau misalnya nggak latihan tapi istirahat terus, ya jelas percuma. Kalau cuma baring-baring, ya jelas aja nggak ada manfaatnya. Bagi teman-teman yang semangatnya masih berkobar-kobar atau baru mulai lari nih, jadi sekarang teman-teman harus tahu apa yang harus dilakukan. Jadi jangan overtrain, jangan semangatnya itu berlebihan, lebay kalau saya bilang. Iya tahu kalau lagi semangat lari, tapi tetap ditahan egonya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Kalau ada koreksi, masukan, pembahasan, dan juga pertanyaan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.